Ya, Bitcoin mengukir sejarah, melonjak ke rekor tertinggi nyaris 2 miliar rupiah per keping. Ledakan harga ini tak lepas dari derasnya arus modal termasuk aksi borong para crazy rich senilai lebih dari 7 triliun rupiah. Namun di balik euforia pasar, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Apakah ini awal dari era baru aset lindung nilai atau sekedar euforia digital yang bisa runtuh dalam sekejap? Bayangin 5 tahun dari sekarang, tahun 2030. Lu lagi duduk di kedai kopi dan lu bayar pakai Bitcoin. Bukan lagi hal aneh. Mesin kasir udah nerima kripto, dompet lu di HP isinya bukan cuma saldo rupiah, tapi juga BTC, ETH, mungkin Solana atau token-token lain. Dunia udah berubah. Dan lu yang sekarang, lu yang lagi nonton video ini, ada dua kemungkinan: ikut nikmatin hasilnya, atau cuma bisa ngelus dada sambil bilang, dulu gua hampir beli, tapi kebanyakan mikir. Hari ini kita bahas sesuatu yang gak sekadar soal teknologi, tapi soal arah masa depan. Prediksi Bitcoin 2030. Bukan cuma soal angka, berapa nilainya, atau bisa cuan berapa kali lipat. Tapi lebih ke apa sih yang bakal terjadi sama dunia keuangan, ekonomi, dan hidup lu kalau Bitcoin beneran jadi mainstream. Apakah ini revolusi digital terakhir yang lu harus tangkep? Atau justru ilusi massal yang someday bakal meledak kayak balon? Gue bukan peramal, tapi hari ini gue ajak lu untuk mikir. Kita gali bareng. Kita buka semua sisi, dari optimisme, ketakutan, sampai logika di balik Bitcoin. Lu siap? Selamat datang di channel dari gue buat lo. Tempat lo dapat insight yang relate, jujur, dan bisa langsung lo pakai di kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke poin-poin pentingnya. Kalau lo baru kenal Bitcoin beberapa tahun terakhir, lo harus tahu, ini bukan barang baru. Bitcoin lahir tahun 2009, dari tangan misterius yang sampai sekarang masih jadi mitos. Satoshi Nakamoto. Waktu itu satu Bitcoin gak ada harganya, literally cuma beberapa sen. Tapi ide dasarnya gila banget. Uang yang gak bisa dikontrol sama bank sentral, gak bisa dicetak sembarangan, dan terdesentralisasi penuh. Sistem keuangan baru yang gak butuh perantara, gak butuh bank, gak butuh kepercayaan ke lembaga, cuma butuh kode. Di awal-awal Bitcoin dianggap mainan, hacker doang yang peduli, tapi pelan-pelan mata uang ini mulai dilirik. Apalagi setelah krisis finansial 2008, dunia sadar bahwa sistem keuangan tradisional tuh rapuh banget. Tahun 2017, Bitcoin mulai viral. Tahun 2021, naik ke atas $60.000. Banyak yang cuan, tapi juga banyak yang kejebak FOMO dan nyangkut di harga puncak. Tapi bukan cuma harga yang berubah, dunia juga mulai bereaksi. Negara-negara mulai nyusun regulasi. El Salvador resmiin Bitcoin sebagai alat bayar. Bank mulai ngelirik kripto sebagai aset. Lu yang lihat tren ini, dan lu sadar, ini bukan lagi mainan. Ini mulai masuk ke level negara. Oke, sekarang kita lompat ke 2030. Nggak ada yang bisa prediksi masa depan 100%. Tapi kita bisa baca arah anginnya. Dan angin itu bilang satu hal, Bitcoin gak mati, malah bahkan makin kuat. Adopsi global terus naik, anak muda makin ngerti soal keuangan digital. Generasi yang sekarang berumur 20-an, di tahun 2030 mereka bakal jadi decision maker. Mereka yang pegang bisnis, pemerintahan, dan arah kebijakan. Lu tahu nggak? Banyak bank gede udah masuk Bitcoin diam-diam. Mereka beli, mereka simpen, mereka bangun infrastruktur. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka nunggu terlalu lama, mereka bakal ketinggalan. Lu pikir institusi-institusi ini bodoh? Enggak bro. Mereka tahu Bitcoin bukan cuma soal harga. Ini soal kepemilikan, soal kontrol atas uang lu sendiri. Di 2030, bisa jadi ada negara lain yang ikutan jejak El Salvador.
Bisa jadi pajak kripto udah jelas, bisa jadi toko-toko besar udah nerima BTC, bahkan kemungkinan munculnya Bitcoin standar. Sistem ekonomi global yang berdasarkan kripto itu bukan hal gila lagi, apalagi kalau sistem keuangan tradisional makin rapuh atau inflasi makin gak masuk akal. Dunia bakal cari alternatif, dan Bitcoin udah siap jadi alternatif itu. Tapi bro, bang, jangan terlalu mabok optimisme juga. Karena masa depan itu nggak pernah lurus. Selalu ada badai, selalu ada risiko. Satu hal yang bisa menghambat pertumbuhan Bitcoin adalah regulasi. Pemerintah manapun nggak bakal rela kehilangan kontrol atas uang. Kalau lu bisa transaksi bebas tanpa bisa dilacak, itu bisa ganggu sistem perpajakan, pencucian uang, dan stabilitas negara. Jadi bisa aja di tahun 2030, banyak negara justru memperketat kripto, bikin pajak lebih tinggi, atau bahkan ngelarang. Terus soal teknologi, blockchain itu kuat, tapi juga lambat kalau dibanding sistem pembayaran biasa. Mungkin bakal ada solusi kayak Lightning Network yang bikin transaksi Bitcoin lebih cepat dan murah. Tapi belum semua orang ngerti cara pakai. Dan kalau skalabilitas nggak benar-benar terpecahkan, adopsi bisa stagnan. Dan yang paling manusiawi, pasar itu digerakkan bukan cuma oleh data, tapi emosi, FOMO, panik, rakus. Semua itu nyetir harga. Jadi bisa aja di 2030, harga Bitcoin naik ke ratusan ribu dolar, tapi bisa juga longsor karena krisis global. Makanya lu harus siap-siap mental. Pertanyaannya sekarang bukan cuma apa yang akan terjadi sama Bitcoin, tapi juga apa yang akan terjadi sama lu. Apakah lu bakal jadi bagian dari perubahan ini, atau lu cuma jadi penonton? Gue nggak ngajak lu buat langsung beli Bitcoin sekarang juga, tapi gue ngajak lu buat ngerti. Karena dunia makin digital bro, uang makin abstrak, dan generasi muda butuh cara baru buat pegang kendali. Dulu orang investasi tanah, emas, properti. Sekarang anak muda punya akses ke aset digital yang nggak bisa dimanipulasi. Bitcoin itu bukan cuma soal cuan, tapi soal filosofi. Lu percaya nggak bahwa uang itu harus netral? Lu percaya nggak bahwa lu punya hak penuh atas aset lu tanpa harus minta izin ke bank? Kalau lu jawab iya, maka lu minimal harus pelajari Bitcoin. Lu nggak harus jadi maksimalis, tapi lu juga jangan jadi ignorant. Karena makin ke depan, dunia makin nggak pasti. Dan di tengah ketidakpastian itu, punya sebagian aset yang gak dikontrol siapapun, rasanya mungkin itu bukan ide yang jelek sih. Jadi kesimpulannya bro, tahun 2030 bisa jadi tahun dimana Bitcoin udah jadi bagian dari keseharian. Bisa juga jadi tahun dimana lu nyesel karena dulu gak mulai nyicil pelan-pelan dari sekarang. Lu bisa anggap ini spekulasi, bisa juga anggap ini kesempatan. Tapi satu hal yang pasti, waktu nggak nunggu lu siap. Dunia terus berubah. Lu mau ikut atau ketinggalan? Hari ini bukan ajakan buat beli, tapi ajakan buat ngerti. Karena kalau lu ngerti, keputusan lu lebih kuat. Dan hidup lu nggak dikendalikan hype, tapi kesadaran. Oke, segitu aja untuk kali ini. Kalau lu punya prediksi sendiri soal Bitcoin 2030, tulis di komentar ya. Menurut lu bakal jadi alat bayar utama atau cuma mitos digital? Gue pengen dengar perspektif dari lu semua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan seperti biasa, dari gue buat lo.